denial dulu beberapa saat, tapi masalahnya tergantung daripada stadium. Kalau stadium awal, denial masih oke. Tapi kalau udah stadiumnya lanjut, itu permasalahannya. Selain ke dokter kandungan, juga ke dokter home. Saya juga baru tahu tuh K-Home tuh ada ternyata. Ya. Ini apa? Ini ternyata. Begitu si dokter Objin, ya nih Andika, kebetulan ketemu saya, kebetulan. Jadi begitu dokter Gin Ongko bilang, ya dokter Andika nih mesti segera diobatin, kita mau berikan apa? Kemoterapi waktu itu. Waktu itu juga pakai BPJS kan ya? Iya, pakai BPJS. Ternyata tidak semenakutkan itu, pakai BPJS. Kalau pakai BPJS nggak sembuh. Nggak sembuh juga, terus obatnya juga nanti ganti-ganti, belum tentu cocok dan seterusnya. Belum lagi sakitnya yang suffer dan seterusnya. Dan banyak orang yang memberikan itu pada saat itu baik sekali, semuanya memberikan ada suplemen macam-macam ya. Daun sisak, daun apa juga kayaknya. Temu kunci, temu gembok dan sebagainya. Iya, ya ampun, lagi keadaan kayak gitu minum air putih juga susah ya. Tiba-tiba selalu minum daun-daunan gitu. Katanya kalau obatnya lebih mahal nggak botak katanya gitu. Sobat Sehat, apa kabarnya? Selamat datang di YouTube bersama saya, Dr. Andika Rahman, konsultan hemato-onkologi medik. Nah, kalau kemarin-kemarin Sobat Sehat ketemunya di Instagram, kali ini kita akan ketemu di YouTube. Tentu dengan format yang berbeda dan tentu dengan diskusi yang lebih hangat dan lebih tidak terkotak-kotak dengan Instagram. Nah, bersama saya Sobat Sehat ada teman SMA saya nih. Saya kebetulan di SMA 70 ya, Mbak Tantri ya, West Tantri. Ini juga dia cancer survivor. Tahun berapa ya Mbak Tantri? 2017. 2017. Jadi udah 7 tahun lah gitu. Dan tentu beliau ini juga mengalami dan menghadapi, ya boleh dibilang cancer warrior lah gitu. Jadi menghadapi kemoterapi juga dan menghadapi. Jadi kalau berhubungan dengan pasien-pasien atau berdiskusi dengan pasien, udah cukup lah. Bukan ngomongnya cuman, dokter kan teori, kalau saya teori. Kalau dia udah, kan saya pernah mengalami gitu. Nah, di sini nanti kita di channel ini kita akan berdiskusi. Tentu Sobat Sehat bertanya, dok kan udah Instagram, kenapa mesti ada lagi YouTube gitu kira-kira. Nah, disinilah tadi yang saya bilang bahwa formatnya berbeda, kemudian juga kita lebih casual dan lebih nyaman dalam berdiskusi. Nanti kita akan berbahas tidak hanya seputar kanker, kemudian nanti juga akan membahas masalah seputar juga kelainan darah juga, dan nanti juga topik-topik yang kira-kira Sobat Sehat perlu dibahas, nanti kita akan bahas di sana. Nanti juga ya, saya akan mengundang beberapa teman-teman dari bidang yang sama, misalnya dari hematologi onkologi dan beberapa bidang yang lain yang kita akan diskusi. Survivor juga tentunya, dan juga teman-teman dan keluarga juga mungkin ya, kita akan undang dan kita kupas tuntas setajam silet. Ya, tentunya kita akan buat semenakutkan itu gitu ya, enggak ya? Aman-aman ya. Membahas cancer dengan lebih nyaman dan tentu secara dan lebih terang lagi ya, dok. Betul, lebih terang, dan mudah-mudahan buka-bukaan ini membuat Sobat Sehat lebih mengerti dan tidak hanya sekedar, kalau istilah saya bukan sekedar definisi ini Ibu Budi itu Bapak Budi, tetapi sudah lebih dalam, lebih detail, sehingga Sobat Sehat tahu kemana arah, apa yang harus dikerjakan, do and don'ts-nya dan sebagainya. Gitu kira-kira Mbak Wanti ya. Saya mau tanya dulu nih sebelum kita mulai, tentu teman saya nih kan ada riwayat dengan CA ovarium ya, Mbak Wes ya? Ovarium. Nah, bisa cerita nggak waktu itu gimana sih semenakutkan itu? Pada akhirnya beliau nih akhirnya berdiskusinya dengan dokter Objin juga, Gin Ongko, dan akhirnya karena temennya hemato-onko, jadi secara tidak langsung jadi dengan udah bener banget sebenarnya gitu jalurnya, tanpa dikomando udah kedua dokter tersebut gitu. Boleh cerita nggak gimana ya? Ya, alhamdulillah. Tidak mengalami limba raya sebelum ketahuan kanker gitu ya, dok ya. Jadi pertama kali terdiagnosis kan udah mulai pengen tahu nih apa sih gitu kan. Biasanya kan ada 2 tuh ya, dok ya. Pasien dokter yang kalau terdiagnosis kanker ada 2 tipe, apa tuh?
Iya, biasanya kalau seperti itu denial dulu datangnya. Pertama, masa iya? Udah ada hasil PA, apa bener? Mungkin ketuker. Jangan-jangan dia juga bisa ngomong, namanya bukan saya kali ya. Nah, bisa juga begitu kadang-kadang. Itu pertama. Kemudian yang kedua, setelah ada hasil, bener nih stadiumnya. Jadi semua dipertanyakan, dan malah hasil ya pada intinya kesimpulannya ini agak masih denial dulu. Fasenya fase itu dulu. Denial dulu beberapa saat. Tapi masalahnya tergantung daripada stadium. Kalau stadium awal, denial masih oke. Tapi kalau udah stadiumnya lanjut, itu permasalahannya. Apalagi dengan, gimana waktu itu, ada asites cairan, kemudian itu tentu harus segera dapat pengobatan. Kalau enggak, ya tentu akan menyebabkan efek ya lanjutnya ya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain juga sih. Bisa ketolong, bisa nggak ketolong juga ya. Udah nggak bisa kabur ya. Kalau untuk yang awal-awal mungkin masih kabur ya dok. Cuma begitu saya terdiagnosis tuh udah buncit gitu ya dengan asites ya bahasanya tuh, dan masa dan asites gitu. Jadi selain ke dokter kandungan juga ke dokter home. Saya juga baru tahu tuh Kahome tuh ada ternyata. Ini apa? Ini ternyata beliau. Gitu. Jadi memang kalau istilah Belandanya ladalahnya ternyata ini sudah dalam track yang lurus gitu. Jadi memang kombinasi. Memang kanker itu, penanganan kanker tuh nggak bisa hanya saya saja gitu misalnya. Tidak bisa. Ini harus beberapa. Seperti misalnya Mbak Wes ini dengan ovarian cancer, tentu yang bekerja di sana satu tentu gin-onko ya, ginekologi onkologi ya. Dokter Obgyn yang banyak di bidang onkologi. Satu. Kedua, nanti hasil PA bekerja sama dengan dokter patologi anatomi didiskusikan. Setelah itu kita berdiskusi dengan hematologi onkologi medik, atau bahasa lain kalau di luar ada medical onkologi, apa sih pengobatan yang perlu diberikan gitu. Nah kan sekarang sudah ada lagi patologi molekuler ya, jadi berdiskusi berhubungan dengan BRCA ya, breast cancer antigen BRCA1-2, kemudian mutasi HRD juga, itu yang perlu didiskusikan juga. Mau obatnya apa nih? Apakah memang harus kemoterapi? Dan setelahnya lanjutannya dengan terapi target dan terapi PARP inhibitor dan sebagainya. Nanti kita akan bahas itu. Atau ada pengobatan lain. Harus operasi dulu kah dia? Atau dia perlu radiasi? Tentu tidak ditentukan oleh satu tangan dokter saja, tetapi juga didiskusikan bareng-bareng. Dengan demikian, si pasien akan mendapatkan pengobatan yang paripurna. Dan Mbak Wes ini udah dapat atau di jalan yang tepat, blessing in disguise katanya gitu. Nah, iya. Jadi di tangan yang tepat begitu si dokter Obgyn, ya nih Andika kebetulan ketemu saya, kebetulan. Jadi begitu dokter gin-onko bilang, ya dokter Andika nih mesti segera diobatin, kita mau berikan apa? Kemoterapi waktu itu. Alhamdulillah sampai hari ini tiba-tiba 7 tahun saja begitu. Tapi ya model seperti inilah yang harusnya dikerjakan di semua tempat, paling tidak buat kami di Indonesia dulu lah. Jadi model yang MDT ya, multidisiplin tim discuss ini yang paling penting. Itu tidak ada satu disiplin lebih jumawa, lebih jago, dan tidak ada. Ya bareng-bareng gitu kira-kira. Dan boleh cerita Mbak Wes nih, apa yang dirasakan waktu itu, kemudian apa sih take home message-nya bisa saat pengobatan, kalau bisa sampai sekarang, kemudian akhirnya gabung dengan CISC, gabung dengan Yayasan Survivor, kemudian memberikan pencerahan buat pasien-pasien gitu. Iya, jadi setelah jadi banyak pelajaran gitu kan, pelajaran yang harus dijalanin sendiri. Jadi udah langsung dokter bilang pokoknya harus operasi cepat satu, nanti kemonya bisa sama beliau gitu kan, karena kita teman kan, jadi ya udah deh saya serahkan saja pada yang ahli gitu kan. Terus tes dulu tapi ya tes uji dulu untuk menegakkan diagnosis kanker itu kan juga nggak mudah gitu ya. Cuma mungkin karena saya dulu sudah dengan keadaan yang sangat-sangat terlihat, ya sudah lah. Jadi tesnya cuma selain tes, kemudian tentu obat-obatan, selain obat kemo yang terpilih obatnya, kemudian juga obat mual, tentu obat-obat yang lain. Iya, sempat gini ya, kalau pada saat kita terdiagnosis kanker tuh kan saking sayangnya keluarga ya, teman-teman gitu pasti datang dengan gini, nanti nggak usah kemo, nanti kesini aja gitu.
saya catat ini gitu. Oh, mengobati tanpa kemo, karena kemo tuh nanti bikin nggak bisa ngapa-ngapain, terus nanti juga nggak sembuh juga, terus obatnya juga nanti ganti-ganti, belum tentu cocok dan seterusnya. Belum lagi sakitnya yang suffer dan seterusnya. Dan banyak orang yang memberikan itu pada saat itu baik sekali, semuanya memberikan, ada suplemen macam-macam ya. Daun sisak, daun apa juga kayaknya. Temu kunci, temu gembok dan sebagainya. Iya, ya ampun, lagi keadaan kayak gitu minum air putih juga susah ya. Tiba-tiba suruh minum daun-daunan gitu. Ya sudahlah, akhirnya sebanyak itu balik lagi. Ya saya tanya dong, dokter ini sesakit apa? Sesuffer apa gitu. Dan dokter cuma ngasih tahu ya nanti kalau sakit nanti diatasinya dengan nanti kalau nggak kuat nanti dikasih tindakan ABCD gitu. Jadi semua ketakutan yang kita khawatirkan nggak akan bisa menjalani terapi dengan baik itu sama dokter tuh dijelasin gitu, bahwa nggak gitu-gitu amat gitu, nggak kayak yang berita-berita di luar sana. Tapi waktu itu ada ketakutan nggak sih bakal rontok rambut? Oh, kalau itu iya. Ya kadang-kadang udah berat, meskipun dok masih udah sakit sebagai dok masih ada yang nanya kadang-kadang, dok rambut saya rontok nggak? Nih rambut saya kalau rontok saya nggak, masih ada yang nanya sih, cuma maksudnya rambut rontok sama hidup yang tidak tertolong kayaknya kan nanti, dan dokter bilang nanti kalau ya. habis kemo dengan perawatan nanti tumbuh lagi, jadi semuanya akan kembali normal setelah terapi gitu. Jadi ya lebih tenang untuk ngejalaninya, kita nggak cuma dengar yang buruk-buruknya aja, tapi ada harapan untuk sehat gitu, untuk kembali sehat lagi. Sudah, jadi bismillah dijalanin, dan bahkan efek-efek yang dikhawatirkan itu malah saya nggak ngalamin kayak yang ditakutkan gitu. Bahkan waktu itu juga pakai BPJS kali ya? Iya, pakai BPJS. Ya. Ternyata tidak semenakutkan itu pakai BPJS. Kalau pakai BPJS nggak sembuh dan sebagainya. Alhamdulillah nih 7 tahun. Nanti saya mau nanya dok, katanya kalau obatnya lebih mahal nggak botak katanya gitu. Obatnya nggak palsu, nggak botak. Nggak. Jadi obat itu bergantung daripada target apa yang kita hendak kerjakan, target apa yang hendak kita tuju, begitu kira-kira. Ada obat dengan imunoterapi, tapi ada dengan kemoterapi juga. Tapi yang jelas kemoterapi yang lebih ada awal ya. Nanti baru berikutnya kita apakah kombinasi dengan terapi target atau dengan imunoterapi, begitu kira-kira. Nah, Mbak Wes, jadi sekarang udah aktif seperti biasa. Iyalah, udah berapa tahun dah kita ini ya? Sudah di sini nih. Iya, gitu. Nah, masih ada rasa, aduh bakal muncul lagi. Ada rasa gitu nggak ya? Iyalah. Jadi apa yang dikerjain dong? Kontrol nggak? Kontrol. Kontrolnya tapi bandel nih sekarang. Enggak. Mau kontrol nggak kontrol? Kontrol kok. Paling nggak kan ngobrol kayak gini kontrol juga ya dok ya? Iya. Tapi memang sobat sehat, jadi kontrol teratur, ya kontrol teratur memang terutama pada di setahun pertama ya, itu yang penting. Di 2 tahun pertama kemudian mulai memanjang, artinya kalau sebelumnya sebulan sekali, mulai bikin 2 bulan sekali, kemudian di tahun kedua sudah mulai mungkin 3 bulan sekali. Yang penting adalah tentu kita mesti ngelihat kalau pada CA ovarium itu kan marker 125-nya, CIA-nya itu yang penting kita perlu lihat ada meningkat tidak. Ya. Kalau dia meningkat tentu kita perlu bertanya apakah memang ada bertanya dengan cara mengevaluasi dengan imaging ya, CT scan atau dengan MRI atau dengan PET scan, dengan menjawab pertanyaan apakah memang ada progres ya, ada relapse atau tidak, muncul kembali, maksudnya seperti itu. Kemudian juga jangan lupa selain marker-marker, kemudian imaging, yang pertama selalu jangan lupa lakukan selalu kontrol dengan dokternya gitu. Karena yang bisa nentuin itu harus ini kapan, tentu ada dokter gitu. Itu yang penting ya Mbak Res. Jadi kalau dokter Andika tuh punya tagline, sekali merdeka tetap merdeka. Sekali kanker tetap kanker, tetapi kankernya akan bisa
hilang perlahan, kemudian akan terkontrol. Jadi kalau saya mungkin kalau kata sembuh saya agak khawatir, tetapi kalau yang namanya terkontrol, insya Allah bisa terjadi. Terkontrol tuh jadi selama mungkin untuk tidak muncul, ya, selama mungkin tidak muncul. Ya, itu yang perlu. Jadi Ya. sekali kanker tetap kontrol gitu. Sekali kanker tetap kontrol, Yes. bukan sekali kanker tetap kanker tadi ya. Iya, Sekali kanker tetap kontrol. kontrol. Oke. Gitu Sobat Sehat. Jadi nanti kita akan ada banyak seperti ini lagi nanti dan silakan Sobat Sehat Bahasan-bahasannya. ya subscribe. Dan ini agak berbeda sedikit daripada IG. Ya mudah-mudahan juga masukan-masukan dari sobat akan menjadi salah satu memberikan tambahan buat kami ya, buat kita nih untuk memperkaya IG selain IG kemudian juga memperkaya dari YouTube juga dan kita bisa membahas masalah-masalah lain. Baik, Sobat Sehat, itu dulu. Ketemu lagi di Buka Praktek selanjutnya di YouTube dan di IG tentunya. Ya, let's talk at home. Ya. Salam sehat. Salam sehat.